Salam olahraga sobat kiper semua. Hari ini saya baru saja melakukan playtest bersama brother saya di sini, Rizal. Ya. Dia pemain Patriot prestasi, pemain masa depan Patriot. Oke, terima kasih banyak Zal. Sampai jumpa nanti, lihat aja di YouTube. Ganteng pasti. Dari PGS Pro. Ini saya syuting setelah sarung tangan ini melalui 4 sesi latihan. Ingat ya sobat kiper, sesi latihan itu biasanya lebih intens daripada sesi permainan. Kenapa? Karena tentu seorang kiper bakal menerima atau menahan lebih banyak shot di latihan daripada di pertandingan ya. Kalau di latihan seorang kiper menerima 50 shot itu wajar. Tapi kalau misalnya di pertandingan seorang kiper menerima 50 shot, si kiper wajib ngamuk ke backnya. Karena itu artinya mereka tidak bertahan dengan baik ya. Nah, langsung saja kita bahas ya. Yang pertama kita mulai dari abrasi atau performance latex ya. Nah, kita menurut saya performance latex dari PGS Pro ini sangat bagus ya. Untuk mid grade ini pendapat saya personal ya, dari sarung tangan mid grade yang saya pernah pakai, PGS Pro ini merupakan sarung tangan dengan grip terbaik ya yang pernah saya pakai untuk sarung tangan mid grade ya. Saya tidak tahu apakah ini bakal terus bertahan ya, karena sebentar lagi kita akan dibanjiri dengan sarung tangan mid grade ya yang udah bakal muncul dalam waktu dekat. Itu adalah TKB Ristar dan juga Beetle Spot seri barunya yang mid grade. Nah, tapi menurut saya ini adalah sarung tangan dengan grip yang sangat bagus, lateksnya, performance-nya. Kita bisa lihat dari gambar close up ya, kita bisa lihat pori-porinya ini sudah teraktivasi dengan baik setelah saya cuci sebanyak 2 kali ya. Kemarin ada pertanyaan dari Instagram yang menanyakan bagaimana caranya untuk menjaga supaya performance latex tetap bagus. Nah, itu nanti bakal saya sampaikan dalam bentuk video terpisah ya, sobat kiper. Tapi yang pasti menurut saya kita bisa lihat dari pori-porinya saja ya. Kita bisa lihat sarung tangan PGS Pro Eagle H2 Edition ini sudah teraktivasi dengan baik. Jadi lateksnya, performance-nya juga sangat baik ya. Menurut saya kalau sobat kiper bandingkan dengan kontak lateks, ya ini masih kalah. Tapi kalahnya tidak terlalu jauh dan dengan durability yang lebih baik. Menurut saya durability-nya masih lebih baik yang ini ya. PGS Pro Eagle ini bisa menjadi pilihan yang sangat solid ya jika sobat kiper mencari grip. Lalu dari segi abrasi, kita bisa lihat di sini ada abrasi yang cukup lumayan di bagian jari ya. Nah, ini seperti yang saya pernah sampaikan, kita bisa lihat di bagian jari telunjuk dan bagian jari kelingking, tingkat abrasi lebih rendah karena dia menggunakan roll cut. Bisa kita bandingkan dengan tingkat abrasi di bagian jari tengah yang merupakan negatif cut, tensionnya lebih tinggi, jadi dia lebih ke stretch ya. Sehingga tingkat abrasi bisa menjadi lebih parah ya. Nah, ini yang khusus untuk titik ini, abrasinya lebih parah itu karena saya salah mendarat ya. Jadi ketika saya melakukan diving, bagian jari tergesek ke pasir ya, sehingga menjadi separah ini. Tapi seharusnya ini tidak separah ini, dan kita bisa lihat dari tingkat abrasi setelah saya gunakan dalam 4 sesi latihan ya, sesi latihan dengan lapangan yang berpasir karena saya maininnya di lapangan Patriot di Medan. Tapi performanya seperti itu ya. Nah, lalu dari segi kenyamanan, menurut saya seperti yang kita udah pernah bahas kemarin dari bagian latex, bagian titik biru ini ya. Menurut saya bagian biru ini memang memberikan tempat jempol yang lebih nyaman, lebih ringan, dan juga
lebih breathable. Dalam artian akan terasa bahwa bagian situ fleksibel dan udara akan keluar dan masuk melalui bagian sini ya. Jadi ketika sobat kiper sudah latihan dengan intens, terus habis itu tangan sudah mulai berkeringat, nah itu bakal terasa bahwa bagian yang paling dingin itu nanti adalah bagian sini. Ya, tapi tidak heran karena bagian yang lain tertutup oleh latex, sedangkan bagian sini saja yang merupakan meshing ya atau mesh. Nah, dari segi backhand atau dari segi padding, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya yakin bahwa paddingnya ini akan sangat baik ya, dan itu sudah terbukti ya. Ketika saya melakukan latihan, saya ada 2 kali kesempatan posisi jari saya tidak ideal, dan ketika melakukan fingertip save dalam kondisi seperti ini ya, ini kan bahaya bisa terplekok ya bagian ujung jari. Namun dengan padding yang memadai dari PGS Pro, ketika kondisi itu muncul, tidak sampai mencederai jari. Ya, memang impaknya terasa di bagian jari, tapi tidak sampai sakit, ya, dan tidak mencederai jari. Jadi dari segi safety padding, saya berani ngomong paddingnya sendiri tidak kalah dari sarung tangan top grade, ya. Meskipun memang harus diakuin bagian paddingnya ini masih dapat ditingkatkan, ya. Tapi karena kita berbicara di sarung tangan mid grade, ini sudah sangat mumpuni, sangat baik sekali, ya. Dari segi kenyamanan tidak ada masalah berarti, ya. Karena dia bagian bawahnya bukan terbuat dari neoprene, ya, tapi merupakan fabric spandex seperti ini. Dia perform seperti biasa, fitnya bagus, ya. Ketika masuk ketat, terasa ketat, tidak ada masalah berarti. Yang saya mau komentari dari segi fit, ya, dari segi kenyamanan itu cuma menurut saya untuk bagian negatif cut-nya, ya, untuk bagian negatif cut-nya ini menurut saya terlalu lebar. Jadi tensionnya itu tidak begitu terasa dan rasa ngepresnya itu tidak terlalu ketat di bagian negatif cut. Padahal biasanya negatif cut memiliki perasaan press yang bagus sehingga feel atau kontrol di jari di bagian negatif cut itu akan sangat bagus dan sangat terasa ya di bagian jari. Tapi di bagian sini negatif cut-nya ya kita bisa lihat ya. Ini saya cubit di sini. Nah, bagian sini kosong ya. Jadi fitnya di bagian tengah ini tidak terlalu bagus. Tapi ketika saya mencoba melakukan pengukuran dan saya bandingkan dengan sarung tangan negatif cut yang lain, hal ini terjadi karena latex negatif cut pada PGS Pro Eagle H2 Edition itu lebih lebar dibandingkan latex negatif cut di sarung tangan lainnya. Kita bisa lihat ya, ini bagian dari latex negatif cut-nya lebih lebar dibandingkan sarung tangan GK Pro dan Kalsi. Latex yang lebih luas artinya bidang yang lebih besar untuk menahan bola, yang artinya abrasi akan menjadi lebih rendah. Jadi ternyata itulah trik atau resep dari PGS Pro Eagle kenapa dia bisa memberikan sarung tangan dengan durability yang bagus dan grip yang bagus untuk level mid grade ya. Jadi kesimpulan saya, sarung tangan PGS Pro ini sangat layak diperhitungkan menjadi salah satu sarung tangan mid grade terbaik di tahun 2021 ini. Gripnya sangat baik, kenyamanannya baik, dan tingkat ketahanan abrasi juga sangat baik. Ini mungkin terlihat tidak sebagus itu karena saya sebenarnya 2 minggu ini sangat intens latihan dan lapangan yang saya tempati tidak begitu bagus ya. Saya yakin kok sobat kiper main di lapangan yang lebih bagus, dalam artian tidak kotak penaltinya itu tidak pasir semua. Saya yakin sobat pasti bakal lebih abrasi bakal lebih rendah daripada apa yang saya alami sekarang ini ya. Jadi ya saya merekomendasikan sarung tangan ini. Menurut saya untuk harganya 365.000 sangat worth it ya. Dan bahkan sobat kiper bisa mendapatkannya di reseller dengan diskon yang lebih besar ya. Jadi kok saya tidak salah saya pernah dapat ada yang 340.000. Ya, demikian dari saya sobat kiper. Terima kasih banyak atas kerjasamanya dan follower serta subscribernya ya. Kami baru saja mencapai 100 subscriber. Terima kasih banyak. Salam olahraga, sampai jumpa.